Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara semua? Saya berharap sekali apapun keadaan kita, apapun situasi-situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara, kita tidak salahkan Tuhan, saudara, tapi justru sebaliknya, kita bersyukur di dalam keadaan seperti itu, karena suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Dan tetap percaya, saudara, bahwa Allah pegang kendali, saudara. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah mengucap syukur senantiasa. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Saya ingin bicara hari ini tentang kemerdekaan karena kita ada di bulan Agustus. Dan tema kecil yang saya angkat adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, apa sih arti kemerdekaan itu, saudara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saudara perhatikan di situ, arti dari kemerdekaan adalah tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa dan dapat melakukan apa saja. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang benar, saudara, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa, saudara, dan Dia melakukannya bagi kita di atas kayu salib sebagai bentuk kasih-Nya kepada semua umat manusia. Dengar baik, saudara, Yesus tahu persis tidak ada satu manusia pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita diselamatkan hanya karena anugerahnya, saudara. Yang layak dihukum, saudara, harusnya kita, saudara yang kekasih. Tapi Yesus, saudara yang kekasih, mengambil alih seluruhnya, saudara, di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Itu bukti kasih-Nya, itu bukti cintanya bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah, saudara, bukan karena kehebatan kita, saudara. Ini yang dikatakan, saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi dengar baik-baik, saudara, kita selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, saudara kekasih. Ya, jadi jangan sombong, ya, jangan hidup sesuka hati, ya, mengikuti kedanggigan kita, saudara. Jangan, saudara. Mari kita hidup menuruti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara kekasih, karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, saudara. Jadi kita bersyukur kepada Yesus yang telah melakukannya, menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dikatakan juga dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, saudara ada dalam Kristus Yesus atau tidak? Kalau saudara tidak ada dalam Kristus Yesus, engkau siap-siap, saudara, menerima penghukuman itu. Tapi kalau engkau di dalam Yesus, Alkitab berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, ya, yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita bersyukur kepada Yesus, bersyukur kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan setiap kita. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak bersyukur untuk pengorbanan yang Dia lakukan di atas kayu salib. Hanya saja, saudara, ada begitu banyak orang yang salah mengerti, saudara, tentang kemerdekaan. Merdeka bukan berarti kita bisa hidup semaunya sendiri. Sebab merdeka di dalam Kristus berarti kita harus tetap taat sebagai hambanya yang berjalan dalam kebenaran. Saya beri contoh, hidup saling mengasihi dan mempedulikan orang lain. Bebas, merdeka bukan berarti Anda hidup untuk diri Anda sendiri. Jangan, saudara. Perhatikan orang lain. Hiduplah saling mengasihi. Hiduplah saling membantu, mempedulikan orang lain. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saudara. Dengar baik-baik. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti
dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang kekasih, dengar baik-baik saudara, kita dipanggil untuk merdeka saudara. Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu, jangan mempergunakan kebebasan itu saudara sebagai kesempatan saudara untuk kita hidup dalam dosa, kita hidup menuruti daging kita saudara. Yang Tuhan mau, layanilah seorang akan yang lain dengan dasar kasih. Sehebat apapun kita saudara ya, kita mau kaya, kita mau pintar bicara, Anda mau pintar khotbah, tapi kalau Anda tidak punya kasih, tidak ada gunanya sama sekali saudara. Dengar baik saudara, bahwa kasih tanpa kepedulian terhadap sesama hanyalah teori. Kalau Anda tidak bisa mengasihi sesama, kalau Anda tidak bisa mengasihi orang lain, saudara, berarti Anda ini tidak takut Tuhan. Karena pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh Tuhan, akan tahu mengasihi satu sama lain. Ini yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Ada banyak orang yang bilang saya sudah dimerdekakan, saya sudah dibebaskan oleh kasih Tuhan, tapi toh hidupnya saudara tidak ada perubahan. Dengar baik, Anda belum merdeka, karena orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kesimpulan bagi saudara dan saya hari ini, kemerdekaan bukanlah kesempatan hidup tanpa batasan, tapi kesempatan hidup untuk bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam merdeka.